Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Ramadan yang ke-17 kita berjumpa walaupun dalam pembelajaran online. Dengan ini pada siang hari ini, kesempatan ini Ustaz Yatno mencoba untuk membuat sebuah video yang mengantarkan kalian yang ingin memberikan nasihat kalian tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah hidup bersama istrinya. Di saat-saat terakhir kehidupan Alqamah bersama istrinya, dia dalam keadaan sakit yang sangat parah, sehingga sakitnya itu menjadikan dia tidak bisa melakukan apapun sampai kepada titik nadir. Pada saat sakaratul maut, beliau yang semula sebelumnya adalah seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran. Satu ketika ia di akhir kehidupannya, malah justru Alqamah ini tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Keadaan ini yang akhirnya membuat istrinya menjadi sangat was-was. Ada apa gerangan terhadap diri Alqamah? Kemudian istrinya berinisiatif untuk menemui Rasulullah SAW. Berangkatlah sang istri Alqamah untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, sang istri berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi teladan manusia. Aku ingin memberitahukan kepadamu ya Rasul, bahwa sesungguhnya Alqamah suamiku dalam kondisi sekarat, sedang menghadapi sakaratul maut. Tapi ketika aku tuntun untuk menyebut kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan itu." Kemudian Rasulullah SAW terdiam sejenak. Kemudian Rasulullah menjawab sambil bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, wahai istri Alqamah, wahai sahabat sekalian yang hadir di sini, apakah ada dan kalian ketahui Alqamah memiliki orang tua?" Jawab salah satu seorang sahabat, "Ada ya Rasul, dia memiliki seorang ibu. Dia memiliki seorang ibu yang tinggal di pulau yang lain." Akhirnya Rasulullah SAW mengutus 3 orang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan juga Bilal bin Rabah untuk menemui sang ibu tersebut. Kemudian ketika mereka bertiga berangkat, ditemuilah sang ibu dari Alqamah. "Wahai sang ibu, sesungguhnya aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemuimu
untuk memanggilmu agar kamu menemui Rasulullah. Kalau seandainya saja kamu keberatan, maka Rasulullah SAW yang akan datang kepadamu. Tapi kalau kamu dalam kondisi sangat sehat, silakan engkau untuk menemui Rasulullah. Kemudian sang ibu berkata, wahai para delegasi Rasul, mana mungkin aku akan didatangi oleh Rasul yang mulia? Aku yang akan datang ke sana. Kemudian sahabat-sahabat tersebut mengantar ibu Alqamah menemui Rasulullah. Setibanya ibu Alqamah di depan Rasulullah, ibunya itu kemudian ditanya oleh Rasul, wahai ibu, apakah engkau ibunda dari sang Alqamah yang sekarang sedang sakit? Jawab sang ibu, iya ya Rasulullah. Apakah yang menyebabkan Alqamah dalam kondisi sakit yang sangat parah, kemudian sakaratul maut, tapi dia tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah? Apakah yang menyebabkan itu? Apakah yang terjadi? Apakah yang sekarang Anda rasakan sebagai seorang ibu sehingga terjadi hal demikian kepada anakmu Alqamah? Sang ibu kemudian terdiam, kemudian menunduk dan menangis. Akhirnya memaksakan diri untuk berkata kepada Rasul, ya Rasul, Alqamah benar adalah anakku yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin membaca Quran. Tapi dia telah membuat aku marah, aku murka, aku tidak ridho, karena dia mementingkan keluarganya, mementingkan istrinya, mementingkan anaknya. Sementara aku seorang ibu yang hidup seorang diri terabaikan dalam pemenuhan kehidupanku sebagai seorang ibu di hadapan keluarganya. Maka aku tidak ridho. Kemudian Rasulullah SAW menatap sang ibu dengan penuh keseriusan. Wahai ibu, apakah engkau rela kalau seandainya aku perintahkan kepada sahabat-sahabatku sekarang di sini, kemudian mengumpulkan kayu bakar, setelah itu kayu bakarnya saya bakar dan saya angkat tubuh Alqamah untuk dibakar di atas bara apinya, apakah engkau ridho? Dengan tergugup, kemudian ibu Alqamah mengatakan, jangan Rasul, jangan. Alqamah adalah anakku. Demikianlah, seandainya saja Alqamah tidak engkau maafkan, maka Alqamah terus dalam kondisi seperti ini dan dia akan mati, akan meninggal dunia dalam kondisi tidak bisa menyebut kalimat tauhid. Kemudian ibu itu terdiam. Kemudian akhirnya sang ibu yang memang sayang dengan anaknya kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, aku maafkan Alqamah. Aku maafkan semua kesalahan yang telah dilakukan dia, keluarganya terhadap diriku. Sehingga aku ridho dan berdoa agar Allah meringankan sakit yang dideritanya dan memudahkan dalam bertemu kepada Zat Pencipta. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal, wahai Bilal, segera datang ke rumah Alqamah kembali. Lihat apa yang terjadi. Apakah Alqamah bisa menyebut kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya? Berangkatlah sang Bilal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW menemui Alqamah, melihat kondisi Alqamah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga nikmatnya, sang Bilal ketika melihat Alqamah dalam kondisi yang sangat payah, akhirnya dituntunlah Alqamah ini dengan Bilal dan juga istrinya, dan dia bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah mencabut nyawanya.
Anak-anakku sekalian, kisah singkat ini, kisah Alqamah dan juga seorang ibu yang mulia, ini menjadi pelajaran besar buat kita sekalian. Anak-anakku yang Ustadz Yatno cintai, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para solih, para solihat, para mujahid dan mujahidah. Kisah ini bisa kita ambil pelajaran agar jangan sampai kita sebagai seorang anak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran ketidakredoan ibu kita, marahnya ibu kita, murkanya ibu kita kepada kita. Untuk itu anak-anakku sekalian, ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa contoh perbuatan yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk menjaga hubungan kita kepada ibu kita dan juga ayah kita dulu. Untuk itu anak-anak sekalian, pelajaran yang harus kita petik, yang pertama adalah mari kita selalu berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, mestinya kita harus memiliki kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita adalah kata-kata yang sopan di hadapan kedua orang tua kita, kepada ibu, kepada ayah. Jangan kata-kata yang kotor, jangan kata-kata yang kasar. Dan ketika kita berbicara kepada ibu dan ayah kita, harus lembut, tidak membentak, tidak dengan suara yang sangat keras, tidak, tapi berkata-kata dengan sopan dan lembut. Yang kita sampaikan harus dengan bahasa yang kita pilih sebaik mungkin. Qaulun kariman, kata-kata yang sangat mulia, yang lembut, yang lemah, yang artinya kita benar-benar menundukkan keteduhan, menunjukkan kasih sayang kita terhadap kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus senantiasa mendengar nasihat dari orang tua dengan sebaik mungkin, tidak mendahului pembicaraannya, apalagi kita sampai marah, murung, nyinyir, mencibirkan bibir kita ketika orang tua memberikan nasihat. Jangan. Karena apapun bentuk nasihat yang keluar dari ibu dan ayah kita adalah semata-mata dalam rangka kasih sayangnya, menginginkan agar kita itu menjadi orang-orang yang sukses, anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang dibanggakan. Insya Allah, kalau seandainya kita senantiasa menjaga nasihat, melaksanakannya dengan sebaik mungkin, kemudian mensikapi nasihat itu dengan sebaik mungkin, ini akan menjadi kekuatan kita di dalam gerak-gerik kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari. Untuk itu anak-anak sekalian, selalu dengarkan nasihat dari orang tua kita. Yang ketiga anak-anakku sekalian adalah kepada ayah dan ibu kita, jangan sekali-kali kita menyalahkan perkataan dan perbuatannya. Jangan memperdebatkan apa yang disampaikannya. Sekali lagi, bahwa sesungguhnya apa yang tersampaikan, yang keluar dari lisan kedua orang tua kita adalah itu nasihat yang terbaik buat kita sekalian. Kalaupun terjadi, misalkan ada nasihat dari ayah, dari ibu kita yang kita anggap itu salah, maka sampaikan pesan yang baik, teguran yang baik kepada ibu dan ayah kita. Misalkan dengan kalimat, ayah, bunda, mohon maaf, apa yang ayah dan bunda sampaikan itu sepertinya salah.
Saya pernah mendengar ibu guru, bapak guru, Pak Ustadz, saya pernah membaca buku agama Islam. Sepertinya kata-kata yang disampaikan ayah dan ibu berbeda dengan apa yang saya dengar atau saya baca. Dan inilah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menasihatkan ayahnya, sang ayah yang dia adalah sosok orang tua tapi memiliki pekerjaan membuat patung-patung. Yang patung-patung itu menjadi sembahan manusia yang bernama Azar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yang dilakukannya tidak lain dan tidak bukan adalah menasehati, wahai ayah, bahwa apa yang ayah lakukan itu salah dan itu mengandung kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Untuk itu Anda sekalian, nasihat, perkataan jangan diperdebatkan atau disalahkan. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian, terhadap ayah dan ibu kita, maka kita harus rendah hati. Tidak membusungkan dada kita dengan keangkuhan. Tidak merasa sombong karena kita belajar di sekolah. Kita bisa menguasai ilmu, kita menghafal Al-Quran, kemudian kita merasa kita lebih pintar dari orang tua. Tidak ya. Jadi harus rendah hati terhadap ibu kita, tawadhu, jadi menundukkan diri kita di hadapan orang tua. Betapapun keberhasilan yang kita dapatkan, kepandaian, ya, apapun lah, nanti besar untuk mendapatkan harta yang banyak, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua kita, oleh ayah dan ibu kita. Untuk itu Anda sekalian harus rendah hati kepada kedua orang tua. Selanjutnya Anda-andaku, yang kelima adalah ketika orang tua memanggil, maka jawablah panggilan orang tua kita dengan segera. Ini sering terjadi Anda-andaku sekalian. Ya, dunia kalian dekat sekali misalkan dengan alat komunikasi berupa handphone. Kalian terasikan main game, ya, kalian terasikan chattingan, berdiskusi, ngobrol dengan teman kalian melalui handphone. Kalian terasikan bermain dengan teman-teman kalian di sekitarnya. Kalian terasikan menonton televisi. Ketika ibu, ayah memanggil, maka harus segera untuk disahut, dihampiri. Nah, kemari segera, tanpa ada penghalang apapun untuk menyegerakan. Ya, bahkan ada contoh gitu ya, ada contoh ketika sedang sholat pun akhirnya sempat untuk dibatalkan dulu. Untuk itu anak-anakku sekalian, kalau seandainya kita ingin sholat di rumah, maka kita beritahukan dulu ayah bunda. Ya, ayah bunda, saya mau sholat dulu, jadi kalau ada perlu aku jangan panggil aku dulu. Setelah sholat baru setelah dipanggil boleh memanggil. Jadi seperti itu. Ya, untuk itu anak-anakku sekalian, segera menyambut atau menyahut, menghampiri panggilan dari kedua orang tua kita. Yang selanjutnya anak-anakku sekalian, ini penting lagi nih. Ini tatapan wajah, ya. Jangan sekali-kali, yang keenam anak-anakku adalah jangan menatap wajah ibu kita, ayah kita dengan pandangan mata yang tajam, seakan-akan mengancam, ya, seakan-akan kita menunjukkan ketidaksukaan, apalagi menampakkan wajah muka masam, marah, emosi, kesal. Nggak boleh. Jangan sekali-kali. Itu bagian dari dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menunjukkan mimik wajah yang sangat tidak baik atau tidak bagus ya di hadapan kedua orang tua. Jadi kalau kita ada di depan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, harus dengan wajah yang senyum, ya. Kemudian dengarkan, ya. Nggak apa-apa kalian bermanja di depan orang tua kalian, karena itu adalah
orang tua kalian yang sayang kepada kalian, dan kalian pun menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tua. Baik, itu yang keenam. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh. Ini juga penting, membantu aktivitas di rumah. Ya, kita sudah sebulan lebih nih di rumah, lockdown. Ya, karena peristiwa pandemi COVID-19, ya, virus yang membahayakan. Ya, kita berdoa pada Allah, semoga Allah angkat ini virus ya, sehingga nanti kita bisa bertemu kembali di sekolah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, jadi kalian sekarang tahu persis apa yang dilakukan oleh ibu kita seharian, ya. Bagaimana tidak sangat luar biasa sibuknya ibu kita, tidak pernah berhenti, ya, di pekerjaan rumahnya, dan itu setiap hari dilakukan, ya, dari menyiapkan makanan, membersihkan makanannya, dalam artian membersihkan alat-alat perlengkapan makannya, belanjanya, kemudian membereskan rumah, masak dan lain-lain. Dan itulah ibu kita, pekerjaan 24 kali, ya, 24 jam dalam sehari itu, yang kadang tidak ada putusnya, ya, hanya terputus istirahat sejenak, kemudian dia menghadap Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, jadi melihat kondisi sibuknya ibu kita di rumah, maka sudah selayaknya kita sebagai seorang anak membantu pekerjaan ibu. Ya, sedikit-dikit kita belajar menyapu rumah, kemudian bantu nyuci piring, bantu membersihkan kaca, apapun yang bisa kita lakukan. Atau mungkin kalau itu pekerjaannya sudah diselesaikan oleh orang tua kita dekati ibu, kita dekati ayah. Ayah, ibu, bunda, abi, umi, capek, lelah, ayo saya pijat. Itu bagian daripada membantu aktivitas orang tua kita dulu, ya, anak-anak sekalian. Jadi yang ketujuh, ya, kita harus membantu aktivitas kedua orang tua kita, ibu dan ayah di rumah. Kemudian yang kedelapan, anak-anak sekalian, ya, walaupun kondisi sekarang sedang lockdown, kadangkala ayah keluar rumah untuk sesekali berangkat kerja, atau bunda juga sesekali berangkat kerja, atau bunda ke pasar. Nah, kedelapan yang harus kita sikapi atau kita tunjukkan sikap kita adalah menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Jadi ketika ayah datang, ibu datang dari manapun, maka sambut salam mereka dengan salam kebahagiaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian kita raih kedua tangannya, kita kecup, ya, tangannya. Ketika ibu dan ayah melihat kita melakukan itu, maka hatinya, perasaannya akan muncul kebanggaan karena memiliki anak yang soleh dan soleh, mau menunjukkan sayangnya, memahami kelelahan ibu dan ayahnya ketika bekerja di luar, lelahnya ketika beraktivitas di luar, kemudian disambut dengan wajah berseri-seri, kemudian dengan ucapan keselamatan, doa, kemudian kecup tangan. Ini kebanggaan yang luar biasa, anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku, itu yang ke-8. Yang ke-9, ya, ini juga penting, ya, yaitu kita jangan berbohong kepada mereka. Jangan berbohong kepada mereka, ya. Sebagai anak yang soleh dan solehat, jangan sekali-kali kita menunjukkan sikap bohong atau dusta kepada kedua orang tua. Ya, sekalipun, ya, kebohongan itu menutupi agar kita tidak celaka, tidak mendapatkan amarah, tidak mendapatkan sanksi, itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi bagaimana kita menjadi anak yang jujur, anak yang mau mengungkapkan
ya, kemudian merealisasikan yang namanya kebenaran, sekalipun itu salah, itu yang akan menjadi kebanggaan orang tua. Jadi orang tua akan bangga, sekalipun kalian salah, kemudian kalian akui kesalahan itu, ya kemudian kalian ungkapkan kejujuran itu, ayah, ibu akan bangga sama kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang jujur. Nah, begitu anak-anak sekalian, itu penting ya buat kalian. Baik, yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya adalah ketika kalian memiliki keinginan, maka sampaikan keinginan itu dengan kelembutan. Ya, mintalah dengan lemah lembut. Jangan memaksa. Aku mau beli ini, aku harus punya ini, harus. Tidak begitu. Anak yang soleh dan soleh yang sudah dididik, ya, setahun, 2 tahun, sampai 6 tahun di SDIT Harapan, harus memiliki sikap yang lemah lembut juga dalam meminta. Sebagaimana ketika kita minta sama Allah, apa yang kita sampaikan? Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, aku minta kesuksesan, aku minta rizki, ya Allah, ar-raja. Dan itu kita minta kepada Allah dengan lemah lembut. Begitupun ketika kita ingin minta kepada orang tua, maka mintalah dengan penuh kelembutan. Ya, insyaallah ini adalah ciri dari anak-anak yang soleh dan soleha dalam berbakti kepada orang tua. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, dan ini tidak boleh kita lupakan, ya, apa? Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, coba lihat ibu kalian, tatap ibu kalian, wajahnya yang anggun, penuh dengan cahaya, di dalam keteduhannya hatinya selalu berdoa untuk kita. Walaupun sekarang bertambah apa? Bertambah umurnya, bertambah keriput atau apa yang menjadikan wajahnya semakin bergeser ke usia ketuaannya. Tatap wajahnya. Dialah ibu kita yang melahirkan kita, yang mengandung kita, yang mengandung janin kita di dalam rahimnya, yang dalam kondisi lemah bertambah lemah, tidak pernah mengungkapkan sakitnya, tidak pernah mengungkapkan lelahnya, tidak pernah mengungkapkan keletihannya untuk menjaga kita. Bahkan sehingga ketika kita lahir, apa yang disampaikan, apa yang dipanjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku ingin melahirkan, aku berdoa kepadamu ya Allah, seandainya engkau memberikan pilihan ya Allah, pilihan antara hidup dan kematian, antara aku dan anakku yang akan lahir, maka lahirkan anakku dengan sempurna, dengan kesehatan. Biarkan aku sebagai seorang ibu yang akan menghadapmu terlebih dahulu. Itulah sampai sang ibu memiliki pilihan yang sangat luar biasa untuk kita. Kemudian kita beranjak menjadi anak, sehingga kita sekarang bisa besar, dibimbingnya, diantarkannya menuntut ilmu, terus sampai sekarang. Tiada henti, tiada kata-kata keluhan, tiada kata-kata yang mengandung tuntutan, agar kalian, ya anak-anakku, membalas jasa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kita. Inilah, makanya kita harus selalu berdoa untuk ibu kita. Termasuk anandaku sekalian, berdoa untuk ayah kita. Ayah kita adalah sosok laki-laki yang sangat luar biasa. Segala daya dan upayanya dia kerahkan. Semua tantangan dia hadapi.
yang namanya panas, yang namanya hujan, yang namanya kelelahan, kekuatan yang dia miliki menjadi andalannya untuk dia lakukan dalam meraih rizki atau nafkah untuk ananda, untuk keluarga. Makanya kita bersyukur juga dan juga berterima kasih kepada ayah kita. Doakan ayah kita agar ayah kita terus diberikan kesehatan, terus dijadikan ayah yang terbaik dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah beberapa hal atau poin atau catatan yang menjadi sikap yang perlu kalian perhatikan, yang kalian harus tunjukkan, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan soleha, yang wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk itu anak-anak sekalian, ya, sebagai seorang anak, maka sudah selayaknya kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara senantiasa menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi yang bisa Ustaz Tirta sampaikan. Mari pertemuan ini kita akhirkan dengan doa. Kita berharap, kita berdoa agar Allah mengabulkan keinginan kita. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita, agar Allah senantiasa menjaga mereka, agar Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, selalu bisa mendidik dan memberikan yang terbaik untuk kita sebagai seorang anak, yang terus selalu bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mari kita angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Dosa-dosa yang aku lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dosa-dosa yang aku lakukan di keramaian ataupun di dalam ketersembunyian ya Allah. Dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil ya Allah. Ya Allah, jagalah hamba ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan untuk selalu bisa menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua hamba ya. Jadikanlah hamba sebagai anak-anak yang selalu bisa menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini ya Allah. Semoga Engkau bisa memberikan kekuatan kepada hamba untuk selalu melakukan ibadah-ibadah terbaik di bulan Ramadan ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Lebih khusus ibu kami ya Rabb. Lebih khusus ibu kami ya Rabb. Dialah sosok yang sangat mulia, yang telah melahirkan hamba, yang telah mendidik hamba, yang telah membimbing hamba, yang telah membesarkan hamba, yang dengan air susunya yang mulia ya Allah, ya Rabb, sehingga aku besar, sehingga aku bisa belajar, sehingga aku bisa menghafal Al-Quran, sehingga aku bisa berinteraksi dan memiliki akhlak yang mulia kepada sesama dan di hadapan-Mu ya Rabb. Ampuni dosa ibu kami ya Rabb. Muliakanlah dia ya Rabb. Kasihanilah dia ya Rabb. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepadanya. Jaga dia ya Rabb. Dialah wanita mulia, wanita yang sangat mulia, yang selalu hamba cintai ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa ayah hamba ya Rabb. Ayah yang begitu sangat berjasa kepada keluarga ya Rabb.
dengan tangannya, dengan kakinya, yang kadang kepala berada di bawah dan kaki berada di atas untuk menuntut dan mencari rizkimu ya Rob. Bersusah payah mencari rizkimu ya Rob untuk kami semua ya Rob. Jaga ya Rob. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri perlindungan kepada ayah hamba ya Rob di dalam mencari nafkahmu yang halal. Senantiasa berikan hidayah, berikan taufik sehingga selalu mengingatmu ya Rob, mencarikan hamba rizki-rizki yang halal ya Rob. Ya Rabbana, berikan kasih sayangmu pula kepada ayah kami ya Rob. Jadikanlah dia sosok teladan yang mulia di keluarga, lebih khusus kepada hamba ya Rabbana. Ya Rabbana, ampuni dosa ibu dan ayah hamba. Ampuni semua kesalahannya. Berikan kemuliaan di dalam hidupnya. Berikan kemuliaan di dalam hidupnya. Ya Rabbana, apabila ada orang tua anak-anak hamba yang sudah meninggal dunia, berikan nikmat kuburnya, luaskan kuburnya, berikan cahaya penerang di alam kuburnya agar mendapatkan nikmat, agar ditemani bidadari-bidadari surgamu ya Rob. Ampuni mereka semua ya Rob, ampuni semua ya Rob, ampuni semua ya Rob. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan anugerahkan semua rahmatmu dan kasih sayangmu kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana taqabbal du'ana ya Rob, kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Rob, terima salat kami, terima puasa kami, terima semua kedekatan kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, dan bentuk kebaikan-kebaikan apapun yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anakku sekalian, nasihat dari Ustaz Yatmo dalam rangka kalian berbakti kepada orang tua. Jadikan momentum Ramadan ini untuk kita menjadi anak yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga baik dalam berperilaku di rumah, menunjukkan jiwa, menunjukkan sikap kebanggaan yang terbaik di hadapan ayah dan ibu. Pesan Ustaz Yatmo, jaga ibadah kalian, jaga kesehatan kalian. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita sekalian. Ustaz Yatmo akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.